Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syarifah dari kelas PAIB semester 3 akan membuat video yaitu tentang judul pengembangan kecakapan dalam pembelajaran yang didoseni oleh Bapak Ulil Azmi SPDI MPDI. Lalu selanjutnya itu latar belakang dari pengembangan kecakapan dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran melibatkan pemahaman akan pentingnya peningkatan keterampilan siswa untuk menghadapi tuntunan zaman. Faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan pekerjaan, dan kompleksitas masyarakat mendorong pendidikan untuk fokus pada pembelajaran yang melibatkan berbagai kecakapan termasuk keterampilan kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama. Tujuan utamanya adalah membekali siswa dengan kemampuan yang relevan untuk sukses dalam dunia yang terus berubah. Lalu, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dari pengembangan kecakapan? Yang kedua, apa strategi pengembangan kecakapan? Yang ketiga, yaitu bagaimana pandangan tentang pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan kecakapan. Pengembangan kecakapan merujuk pada proses meningkatkan atau memperluas keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan mengajar atau presentasi bila ia mampu tampil menarik, menyampaikan pengetahuan secara efektif, dan meninggalkan kesan mendalam kepada peserta didik. Contohnya dapat mencakup pembelajaran keterampilan baru, peningkatan kemampuan komunikasi, atau pengembangan keahlian dalam bidang tertentu, seperti teknologi atau seni. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup individu. Adapun strategi pengembangan kecakapan, strategi pengembangan kecakapan melibatkan langkah-langkah terencana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang. Beberapa strategi yang dapat digunakan, yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek, yaitu merupakan memberikan proyek nyata yang melibatkan pemecahan masalah dan penerapan keterampilan. Yang kedua yaitu kolaborasi dan kerja tim, yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama, berbagi ide, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu penerapan teknologi, memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan literasi digital siswa. Yang keempat yaitu pembelajaran aktif, melibatkan siswa dalam diskusi, simulasi, dan kegiatan yang memerlukan partisipasi. Lalu, adapun yang kelima yaitu pengembangan keterampilan kritis, merupakan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan evaluatif melalui pendekatan pembelajaran yang menantang. Yang keenam yaitu pendekatan kontekstual, menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Yang ketujuh yaitu umpan balik konstruktif, yaitu memberikan umpan balik yang mendalam dan membantu siswa memahami cara meningkatkan kinerja mereka. Yang kedelapan yaitu program pengembangan keterampilan soft skills, mengintegrasikan pelatihan keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan empati. Yang kesembilan yaitu fleksibilitas kurikulum, menyediakan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat, serta mengembangkan kecakapan khusus. Yang ke-10 yaitu pemantauan progres siswa, melakukan evaluasi terus-menerus untuk memahami perkembangan siswa dan menyesuaikan pendekatan pengajaran jika diperlukan. Lalu, yang ketiga yaitu pandangan tentang pembelajaran.
Pandangan tentang pembelajaran melibatkan keyakinan bahwa pendidikan bukan hanya tentang penyerapan informasi, tetapi juga pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, dan penanaman nilai-nilai. Pembelajaran seharusnya merangsang rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan siswa untuk berpikir kritis. Pendidikan yang efektif mengintegrasikan teknologi, memberikan pengalaman praktis, dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu, menciptakan lingkungan inklusif yang memotivasi siswa untuk tumbuh dan berkembang. Pendekatan yang holistik dan kontekstual dalam pembelajaran membantu menciptakan siswa yang tidak hanya terampil secara akademis, tetapi juga siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Kesimpulannya yaitu kecakapan dalam mengajar atau presentasi adalah keterampilan yang dimiliki dengan mensinergikan fungsi panca, indera, dan otak kiri sebagai bagian dari kecakapan akademis. Seseorang dikatakan memiliki kecakapan mengajar bila ia mampu tampil menarik, menyampaikan pengetahuan secara efektif, dan meninggikan kesan mendalam bagi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah dalam kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.